Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maria Ulfa Rahmawati, mahasiswa Universitas Mula Warman, akan mempresentasikan PPK untuk persyaratan PPJ 2020. Judul yang saya ambil, upaya peningkatan motorik halus anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan melipat IPK Muslimat NU Nawakartika. Latar belakang tujuan pendidikan seperti yang diketahui bahwa senantiasa diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya, terutama anak TK. Mereka disiapkan untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan. Di sini perkembangan motorik yaitu perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan koordinasi otot. Menurut Harlock 1998, perkembangan motorik terbagi menjadi motorik halus dan motorik kasar. Karakteristik dan klasifikasi perkembangan motorik merupakan pengetahuan yang harus dimiliki guru agar perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, baik, dan berkualitas. Adapun identifikasi masalah yang terdapat di PK Muslimat NU Nawakartika yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yang belum optimal, masih terbatasnya alat peraga hanya berupa kertas lipat polos, hasil belajar anak yang belum sesuai dengan harapan, motivasi yang kurang, faktor anak didik dalam perkembangan fisik motorik yang dikarenakan anak satu dengan anak yang lain memiliki perbedaan kemampuan. Analisis masalah. Ternyata peneliti menemukan bahwa ada sebagian anak yang merasa kurang bersemangat terhadap kegiatan melipat, sehingga masih belum maksimal dalam mengkoordinasi motorik halus. Beberapa lipatan masih belum maksimal dalam tahapan lipatan dan bentuknya. Rumusan masalah, apakah kegiatan melipat dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 4-5 tahun di PK Muslimat NU Nawakartika. Kemudian untuk kajian pustaka di sini menurut Sumantri menjelaskan bahwa kemampuan motorik halus merupakan pengorganisasian penggunaan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan yang memerlukan pencermatan dan koordinasi mata dan tangan. Tujuan motorik halus mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak jari jemari, mampu mengkoordinasi indera mata dan aktivitas tangan, mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus, mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan. Fungsi motorik halus ada beberapa, yaitu mengembangkan fantasi dan kreativitas anak, dapat melatih ketelitian, memupuk pengamatan dan pendengaran dan daya pikir. Dapat disimpulkan bahwa fungsi motorik halus adalah pengembangan kemampuan anak dalam koordinasi mata dan tangan, serta menggerakkan otot-otot tangan agar dapat berkembang secara optimal. Kegiatan melipat menurut kamus besar adalah kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan melipat itu sendiri ada menurut dari bahasa Jepang yaitu dari origami, ori yang berarti melipat dan kami adalah kertas. Jadi dapat disimpulkan bahwa origami atau melipat adalah seni mengubah selembar kertas yang semula tidak ada bentuk menjadi bentuk-bentuk unik. Melipat merupakan seni membuat bentuk yang tercipta dengan cara melipat kertas menurut Suryati Dwi 2014. Tahapan melipat pada anak usia dini. Adapun tahapan melipat pada anak usia dini umur 2-3 tahun, anak diharapkan dapat melipat kertas sembarangan. Usia 3-4 tahun, anak diharapkan dapat melipat kertas dengan berbagai bentuk, dan pada tahap ini anak diberi kebebasan untuk melipat dengan sesuai bagi mereka.
Manfaat dan tujuan melipat. Melipat dapat merangsang perkembangan otak. Melipat dapat menjadi media untuk merangsang dan mengembangkan imajinasi. Melipat sebagai momen yang kaya akan nilai edukatif. Kemudian penelitian terdahulu yang telah mengambil tema yang sama dengan saya, penelitian yang relevan. Penelitian ini dilakukan oleh Selvi, Claudia, dan kawan-kawan dengan judul Organic Game for Improving Fine Motoric Skill for Children 4-5 tahun. Yaitu dengan tujuan penelitian ialah meningkatkan motorik halus anak usia 4-5 tahun. Selain itu ada juga penelitian terdahulu dari Fitria M. Muhammad Ridwan dengan judul meningkatkan keterampilan motorik halus. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik halus anak usia dini dapat ditingkatkan melalui kegiatan melipat. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dengan jenis penelitian tindakan kelas, subjek penelitian yaitu kelompok TKA pada kelompok H2 A6 dengan jumlah anak 12, anak laki-laki 5 dan anak perempuan 7. Namun pada kondisi COVID, subjek yang saya ambil hanya 6 saja, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Objek penelitian ini metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada siklus pertama, setelah diajak sebelumnya melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu pada kegiatan prasiklus memperoleh presentasi rata-rata 47,91%, di mana motorik halus anak belum begitu meningkat atau masih dalam taraf kurang. Setelah diadakannya tindakan, pada siklus pertama mengalami peningkatan yaitu sebanyak 14,59% yang dari awal 47,91% menjadi 62,5% setelah diberi tindakan pada siklus pertama. Bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Kemudian untuk siklus kedua, karena masih rendahnya nilai persentase rata-rata satu kelas, akhirnya dilakukan tindakan yang kedua. Yang kedua memperoleh data untuk siklus pertama, untuk prasiklus 47,91, siklus pertama 62,5% dan siklus ketiga 80,20%. Pada data ini diperoleh data mengalami peningkatan 17,7% yang awalnya dari siklus 1 rata-rata satu kelas 62,5% meningkat menjadi 80,20% setelah diberikan tindakan. Masih dari data tersebut 80,20% dirasa kurang belum optimal, lalu dilakukannya tindakan ketiga yaitu pada siklus 3, di mana memperoleh data sebagai berikut yang ada pada tabel. Di sini mengalami kenaikan dari siklus 2 mengalami kenaikan pada siklus 3, yaitu pada siklus 3 mengalami peningkatan sebanyak 10,42%, di mana pada data siklus 2 rata-rata kelas 80,20% menjadi 90,62% pada siklus 3. Meskipun rata-rata kelas tidak menunjukkan data kenaikan 100%, melainkan di angka 90,62%, sudah mampu mewakili kriteria sangat meningkat, yaitu sesuai pada tabel yang ada di bab 3, 75 sampai 100 itu mengalami kenaikan yang sangat baik, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan melipat dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak. Nah, ini
data yang diperoleh dari kegiatan melipat memiliki 4 aspek, yaitu aspek yang dinilai kesiapan ketika melipat, kriteria tahapan melipat, ketepatan tahapan melipat, keluasan tangan saat melipat, dan kerapian lipatan. Kemudian di sini ada wawancara bagaimana perasaan anak ketika melipat, kesiapan anak saat melipat, serta ada lembar observasi untuk guru. Selain itu juga ada RPPH untuk siklus pertama dengan tema binatang, subtema binatang darat, subtema kucing. Untuk siklus kedua, untuk siklus pertama anak melipat bentuk kepala kucing. Untuk siklus kedua tema binatang, subtema binatang darat, subtema kambing, anak melipat bentuk kambing baik dari kepala sampai dadanya. Kemudian untuk siklus ketiga dengan tema binatang, subtema binatang darat, subtema ayam, anak melipat ayam dan ditambah dengan hiasan. Kemudian ini untuk hasil karya anak yang sudah dimulai. Ini untuk siklus kedua, dan yang terakhir bentuk ayam untuk siklus ketiga. Ini lampiran-lampiran, ada dokumentasi anak ketika melipat dan proses saat melipat. Sekian presentasi publikasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Marina, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.